nggak gampang rewel, jalan jauh, jalan dekat ya oke. Lumayan susah ya untuk carinya, itu butuh waktu sekitar 1,5 bulan kalau nggak salah. Itu generasi kedua yang paling awal keluar. Halo guys, balik lagi bersama gua di Dewa Fikri di Gas Otomotif. Dan kali ini gua mau ngasih tahu ke kalian mobil yang cocok menjadi mobil pertama kalian. Nah, gue terima kasih kepada Mas Bagas yang mobilnya akan gue review dan mengulas kenapa mobil ini cocok menjadi mobil pertama kalian. Oke, nah Gas, Ya. ini mobil apa? Tahun berapa Gas? Ini mobil Vios G ya, bukan Limo. Ini tahun 2007. Jadi ini mobil Vios generasi kedua yang paling awal keluar. Oh ya, nah. Jadi ini mengulas kembali ya, ini Vios G bukan Limo mantan taksi. Oke, nah dia mengeklaim karena kalau di jalan-jalan itu emang hampir sama sih bentuknya sih. Iya, Nah, benar. oke Gas, waktu itu tuh dapat harga berapa ini? Kalau kemarin itu mungkin karena nyarinya mendekati Lebaran ya. Jadi dapatnya entah terlalu mahal atau emang pasarannya segitu. Ya dapatnya waktu itu sekitar 63. Waktu itu dia buka harga berapa? Kok bisa ketemu harga 63? Dia buka sekitar 67, 67. 67, oke. 67, 68 Oke. gitu. Terus terang guys, kalau untuk masalah harga range mobil Toyota Vios, gue masih agak belum ngerti. Tapi Ya. kalau Limonya gue tahu, makanya harga segitu. Dapat Gen 3 kalau Limo. Kalau Limo Gen 3, tapi kan ini Toyota Vios tipe G tahun 2007. Nah, 2007. harganya 63. Apakah kemahalan atau tidak? Kalian bisa komen ya, guys ya. Oke, kepada Mas Bagas, apa sih alasan lo ngambil mobil ini? Alasan gue ya. Jadi yang pertama, Vios ini irit. Ya. Oke, Irit. benar. Irit. Yang Irit, pertama irit. Jadi ini sekitar, kalau yang orang Lampung itu, Pring Sewu Bandar Lampung itu cuman 1 strip. Ini itu Pring Sewu Bandar Lampung PP atau tidak? PP. PP. Berarti 1 sekitar strip. Sekitar 40.000. 40.000 ya. Jadi kalau naik motor ya sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Iya, Ya. sama aja. Oke, karena naik motor kita PP itu 20.000. Kepanasan. 2 orang. Iya, 2 orang. Ini muat 5 orang. 5 orang. Ya, sama aja berarti. Sama aja. Kepanasan juga naik motor kan. Ya. Nah, yang pertama kan tadi irit. Sekarang yang keduanya gas, kecuali irit apalagi? Spare partnya mudah dicari. Jadi cari mobil untuk yang pertama, untuk mobil pertama itu sangat rekomen untuk yang spare partnya mudah dicari gitu. Toyota ya, itu paling enak dicari. Paling enak. Apalagi jadi kita kalau mau servis itu nggak bingung kita cari spare part gitu. Di mana-mana banyak. Ya. Di semua bengkel insya Allah ada lah. Insya Allah ada ready. Ready. Nah, yang pertama irit, yang kedua spare part, yang ketiga alasan lu ngambil ini. Ada bagasinya sih sebenarnya. Bagasi karena dia itu karena untuk pekerjaan, jadi saya itu perlu banyak bawa barang banyak. Jadi bagasi itu sangat penting untuk saya. Jadi ya itu salah satunya alasan untuk kenapa saya ambil Vios G ini. Dibanding karena waktu itu banyak compare seperti Ayla, Agya. Kan kalau untuk Vios G itu harganya nggak beda jauh. Iya, benar, sama Ayla yang tahun-tahun 2013. Nah, benar juga apa yang dikatakan Bagas ya. Mobil ini tuh nggak cuma irit, nggak cuma spare partnya murah dan banyak di mana-mana, tapi bagasinya luas, cocok ya buat lo yang mau tiduran. Beda lagi. Buat lo yang gimana ya, mobil pertama dan itu cocok dipakai buat kerja juga ya ini Toyota Vios. Nggak kaleng-kaleng Toyota Vios. Tapi masalah desain gas, lu terima nggak desainnya? Desainnya ya oke lah, lumayan lah, nggak terlalu
jadul. Nggak terlalu jadul, benar. Ya. Masih enak lah dilihat. Iya. Ya, Tapi kalau tahun untuk ini. Gen 2 itu ya kalau gue bilang-bilang ya generasi Vios yang nggak pernah salah. Kenapa itu? Kalau kita lihat generasi apa? Kalau kita lihat generasi 1 sama generasi 3, dia itu ada yang di downgrade. Oh iya. Tapi kalau di generasi kedua itu dia lengkap, gas. Oh. Semuanya lengkap, semuanya ada, nggak ada yang dikurang-kurangin. Generasi ketiga muncul ada yang dikurang-kurangin. Nanti kita lihat bagian dalam-dalamnya ada yang dikurangin. Oke, siap. Dan kalau untuk desainnya, gas, kalau gue lihat nih ya, emang cocok buat anak muda. Ya, masih Cocok dipakai kemana-mana, buat harian. Desainnya itu nggak malu-maluin, juga nggak ketinggalan zaman. Timeless. Ya. Guys, ini Minimalis. ada sedikit modifan di bagian lampu. Lampu doang sih. Dia beli mobil ini sudah ada modifan di bagian lampunya, guys. Ya. Tapi akan nah, ini penasaran gue nih. Dia dapat udah modifan begini ya. Kedepannya akan modif nggak, guys? Ini kan full standar nih. Ya. Gokil ini, gokil. Full standar sih. Sebenarnya kalau pengen modif Pingin. Cuman satu alasannya, nggak cocok jalan di Lampung. Ini kan tahun 2007 nih, guys. Oh. Kilometernya gondrong nggak waktu itu? Enggak, waktu itu dapatnya sekitar kilometer di 170 ribuan. 170 ribu. Iya, Tahun 2007. 2007 itu. Sedangkan untuk Vios Limo yang itu sekitar tahun 2012 itu kilometer udah 400 ribu. Oke. Jadi itulah ya, perbedaannya lah antara Vios dan Limo. Tapi ya dengan harga situ apa yang lo dapet itu ya setimpal sih, guys. Iya, betul. Kilometer 170 ribu. Tahun 2007. Rasanya angles banget, cuy. Sumpah, cuy. Nanti gue kasih tahu lah. Untuk Vios yang sebelumnya yang gue cek itu kilometer 300-400 ribu semua. Itu entah udah direset atau belum, saya nggak tahu juga. Oke, nggak tahu lah, gas lah ya. Iya. Alhamdulillah lah lu dapet mobil yang kondisinya udah oke lah, gas. Mobil pertama lu asli ya, gas ya? Iya, asli ini. Kita sekarang sudah ada di bagian samping dari mobil Toyota Vios tahun 2007. Nah, kita lihat sampingnya nih, gas nih. Kalau gue lihat sampingnya ini ya full standar aja sih, gas. Ya nggak bakal modif-modif ya, gas. Ya. Tapi bakal lu ganti velg nggak, gas? Ini kan standarnya velg. Ya, kalau velg sih kemungkinan ganti ya, kemungkinan ya. Besar, masih ada keinginan ya, mungkin nanti ya setahun 2 tahun ya. 2 tahun. Ini Intinya setahun lah, tukar tambah. Tukar tambah? Ya, dari tukar tambahannya. Ya, oke, siap. Nah, intinya mobil ini dipakai kerja dulu, udah puas dipakai kerja, dipakai harian, baru kita modif. Iya. Nah, kalau lu teman-teman nanya ya perbedaan antara Limo dan Vios, kita lihat di bagian sign yang ada di spion. Kalau dia Limo ataupun mantan taksi, dia nggak ada lampu ini ya? Nggak ada lampu ininya. Oh iya. Nah, tapi kalau di Limo dia tuh di sini ada sign. Koreksi kalau salah ya. Nah, itu aja sih. Nah, sedangkan yang ada di ban depan sama Limo sama Vios ini sama, gas. Remnya cakram. Ya. Oke. Ini full original ya, gas, sampingnya, gas ya. Full. Dia ada seskar, talang air. Talang air ini kemarin kosong, terus gua beliin di Shopee lah. Nah, gas. Lu juga nggak salah kalau ngambil Vios Gen 2 ini ya. Rem belakangnya dia cakram, gas. Oh, jadi depan belakang itu cakram. Ya, dia depan belakang cakram. Pokoknya mobil ini cocok lah jadi mobil pertama. Gas, sebenarnya lu dapet di harga 63, kemahalan apa enggak, gas? Kalau di gua nggak terlalu mahal, maksudnya kita carikan emang ngikutin harga pasar gitu. Jadi mungkin harga 60-an untuk di Vios itu termasuk nggak mahalan ya, maksudnya standar ya, gitu. Standar ya, oke. Karena mesinnya masih oke, jadi ya. Sip. Ya kalau mesinnya oke untuk harga mobil-mobil second mah sikat aja ya. Nah, bener katakan gua. Jadi mobil ini emang cocok dipakai mobil pertama kalian. Yang tadi Bagas bilang yaitu mesinnya oke, bentuknya bagus, nggak gampang rewel, jalan jauh, jalan dekat ya oke, BBM irit. Nah, kalau lu punya ambisi nih mau beli mobil BMW 36 keren. Itu kan dapat kan harga segitu kan. Ya, tapi balik lagi ke fungsional kawan gua. Jadi mobil ini sangat cocok banget buat mobil pertama kalian. Semuanya cocok, mau yang muda, yang udah berkeluarga, yang udah tua, cocok pakai Vios. Nggak ada salahnya lo beli Vios. Nah,
Oke, sekarang kita ke bagian dalam ya guys. Kita lihat apa aja yang udah diganti-ganti. Oke. Siap, siap. Tapi kayaknya nggak ada sih. Sekarang gua udah ada di dalam mobil Toyota Vios generasi kedua. Mobil Toyota Vios generasi kedua adalah mobil yang nggak pernah salah. Oke guys, ini kan mobil lu nih guys ya. Ini full original dalamnya nih. Untuk kedepannya bakal lu modif atau tidak guys? Kalau gue sih sendiri nggak suka modif ya, jadi gue emang suka apa adanya lah. Oke, jadi lu suka apa adanya nih. Tapi dengan apa adanya di Toyota Vios tahun tahun berapa ini? 2007. 2007 ya, Vios Toyota. Gen 2 paling awal, generasi awal. Oh ya, Vios Gen 2 paling awal. Ya. Kalau kita lihat interiornya guys, wih, dia mewah juga ya guys ya. Iya. Dari jok nih, jok dia ada aksen kotak-kotak gitu ya. Ya. Dia warna krim. Ini dari joknya aja udah kelihatan mewah ya. Terus dari jok belakang dia sama ya, dia ada aksen kotak-kotak begitu. Ke bagian head unit guys, ini originalnya begini guys. Iya, original. Lu nggak suka model yang kayak double din gitu, layar sentuh? Sebenarnya suka ya, lebih Fleksibel gitu fleksibel. loh. Cuman karena mungkin masih mikir budget, Mikir mungkin budget, masih lebih ke fungsi ya. Lebih ke Jadi fungsional. selagi masih berfungsi dengan masih bisa untuk musikan ya nggak perlu. Siap. Ya berarti intinya dia fungsional ya. Nah, tapi kalau untuk metodenya dia gimana guys? Dia modelnya Bluetooth, misalkan dari HP nih Ya. Bluetooth atau pakai kabel aux gitu? Bluetooth, jadi beli Bluetooth receiver. Pakai Bluetooth receiver ini ya? Ya, betul. Siap. Gas untuk audionya bagus nggak sih guys, si originalnya? Lumayan kalau untuk original ya, lumayan untuk dinikmati ya masih oke lah. Nah, ini kan kalau kita lihat interiornya kan dia kan nih setirnya dia bulat nih. Kalau di tahun 2011-nya, tahun 2011-nya, dia setirnya di bawahnya sini dia juga lingkarannya dia nggak sempurna tuh guys. Bakal lu ganti nggak? Upgrade gitu setir? Enggak. Tapi di Mateng juga enak ya nih ya? Iya, masih nyaman. Angles nyaman. Untuk di bagian perawatan dalam apa yang gua rawat guys? Untuk dalam ya mungkin nggak ada perawatan lebih ya, paling hanya dibersihkan dari debu-debu aja. Oke, bersihkan dari debu. Nah, terus Ya bau-bau gitu? Bau-bau ya nggak Parfum pernah aja? sih, parfum. Lu nggak ada parfum ya? Belum dikasih parfum ini sih. Tinggalan di Oke, lemari. fungsional ya? Ya. Fungsional sih. Biar nggak apek gitu guys baunya guys. Ya. Tapi ini ya gue pertama kali masuk kan ini kan mobil panas nih, kepanasan nih ya. Gua pikir pas gua buka pintu bau apek. Ternyata emang masih enak, kayak bau-bau standar gitu. Baunya nggak aneh-aneh. Ya. Biasanya kalau mobil bekas banjir kayak bau lembab. Mobil kayak yang kotor, jorok itu kayak, lo tau gak sih kayak bau-bau corok gitu? Ya. Anak-anakan corok gitu, ih. Biasanya kan begitu sih kalau mobil yang apa ya, nggak pernah dipakai lah segala macam lah. Nah, Nggak terawat dalamnya. nggak terawat dalamnya ya begitu ya. Ini insya Allah sama kawan gua Bagas ini terawat semua, dari dashboard dia utuh. Dia aja nggak mau ganti-ganti yang aneh-aneh. Dengan baik Ya, gunakan. buat apa? Nah, sekarang kita ngomongin kaki-kakinya. Tadi kita udah ngelewatin jalan-jalan yang sedikit amburadul segala macam. Nah, intinya mobil ini kalau untuk di jalanan yang rusak seperti Plengsewu kayak gini lah, itu masih is oke. Dia masih angles, nggak ada yang bunyi kici-kici gitu. Biasanya kan kalau mobil-mobil ya you know lah, tahun 2000 segitu kan ibaratnya ada yang kendor lah, ada yang itulah. Tapi ini masih terawat, masih kinyis-kinyis gitu. Dia nggak ada bunyi yang aneh-aneh. Tinggal perawatan bagian kaki-kaki, ya nggak? Ya, betul. Tadi dia ada bunyi duduk-duduk aja. Tapi semuanya aman. Dia nggak bikin kita jundal-jundal gitu. Kalau lu nanya Bagas ini siapa, kasih tahu Gas. Dia punya apa Gas? Saya orang biasa, Kak. Enggak, dia punya studio di sekarang. Tepatnya di mana? Plengsewu di Jalan Rumah Sakit Umum Lama, deretan lampu merah. Lampu merah, pokoknya lurus. Udah maghrib.
Gua pamit undur diri. Terima kasih yang udah nonton. Thank you guys. Oke.